Yang lebih menentukan sebenarnya adalah sosok calon presiden gitu ya. Oke. Karena apa? Karena kita tahu sejauh kasus ini tidak membatalkan Nasdem atau dari peserta koalisi ini, ya Anies Baswedan akan aman-aman saja. Baik. Toh tidak ada hubungan langsung antara kasus ini dengan calon. Saya kepikirannya gini, Mas. Apakah untuk konstituen, apakah untuk publik saat ini, ya kan, akan menganggap Partai Nasdem atau pencapresan Anies Baswedan ini satu, wah ternyata tidak komit dengan janjinya, sebagaimana tadi Prof. Hadi mengatakan seperti itu. Wah berarti bahaya nih di pencapresan ini begitu. Atau kedua, justru malah semakin kuat, semakin seakan-akan kayak ada penzoliman di sini, gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa penangkapan Pak Juliari Batubara PDIP, kemudian Pak Edi Prabowo di Gerindra, pasca itu tidak ada perubahan yang signifikan. Idrus Marham di Golkar terhadap elektabilitas partai-partai tersebut. PDIP tetap nomor 1, Gerindra tetap nomor 2, gitu ya, dan Golkar tetap nomor 3. Artinya saya melihat meskipun ada dampak elektabilitas, tetapi tidak signifikan. Karena apa? Karena dampak peristiwa ini kepada perilaku pemilih ini tidak langsung, Mas. Artinya kalau dalam pemilihan legislatif, pilihan masyarakat itu sangat ditentukan oleh kedekatan terhadap caleg. Jadi ini kalau peristiwa ini membuat caleg-caleg Nasdem ini menjadi goyang, ya pasti akan berpengaruh terhadap elektabilitas Nasdem. Tetapi justru kalau peristiwa ini justru membuat caleg-caleg Nasdem semakin terkonsolidasi, semakin semangat seperti Mas Fadil katakan tadi, ya bukan tidak mungkin suara Nasdem akan lebih besar dibandingkan dengan pemilu 2019. Iya, itu dia. Seperti mungkin tidak apple to apple membandingkan dengan 2004 pada saat Partai Demokrat pada saat itu, gitu kan, suaranya cukup luar biasa kan. Begitu. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa di 2019 Partai Nasdem adalah partai terbesar yang mendapatkan peningkatan kursi di DPR. Cukup signifikan ya. Mengalahi PDIP. PDIP hanya bertambah 19, sementara Nasdem hingga bisa 28 atau 29. Dari 35 kursi ke 59 kursi. Dan Partai Nasdem menjadi partai nomor 1 dalam aspek peningkatan kursi di DPR dan elektabilitas di 2019. Ya itu dia, kalau kita lihat dari segi elektabilitas nanti partai terkait dengan pencalekannya. Tapi bagaimana dengan pilpresnya nanti, dengan kandidasi dari Partai Nasdem, Prof. Karim? Sebenarnya begini, pengikut partai itu kan bisa dibagi-bagi ya. Ada yang menjadi penggemar biasa seperti penggemarnya musik, ada yang penggemar ideologis, itu yang mereka mengidentifikasi sebagai bagian dari partai itu. Nah, mereka yang mengidentifikasi menjadi bagian dari partai itu sangat stabil dan amat konstan terhadap pengaruh apapun. Dan ini sebenarnya loyalitas yang dibangun oleh identifikasi kepartaian seperti ini bagus untuk mengukuhkan bangunan partai politik, tapi jelek bagi pembangunan demokrasi. Jeleknya di mana? Karena eksesnya apapun perubahan yang ditawarkan dan itu menentang, melawan, menggoyahkan keyakinan partai, dia akan tolak gitu. Dan dia akan kukuh pada siapapun yang dimajukan oleh partainya tanpa evaluasi. Jadi kita akan melihat secara teoretik beda antara sikap politik dengan identifikasi kepartaian. Sikap politik adalah tindakan memilih atau tidak memilih partai atau sosok yang dicalonkan oleh partai disertai atau dilandasi evaluasi. Sedangkan identifikasi kepartian itu ya samina wa atona, terima saja karena dia sudah menjadi bagian dari itu. Sama seperti misalnya ketika saya adalah sangat loyal pada timnas, mau kalah mau menang saya puja timnas. Tapi kalau saya hanya punya sikap yang kritis terhadap timnas, saya akan apresiasi ketika mendapatkan emas, saya kritik ketika gagal gitu, tapi tidak akan pernah menggoyahkan saya sebagai Indonesia gitu ya. Nah, jadi menurut saya bagaimana hubungan ini dalam konteks elektoral akan sangat ditentukan oleh beberapa aspek. Pertama, ikatan emotional attachment yang dibangun oleh pemilih dengan partai, itu satu. Yang kedua, yang lebih menentukan sebenarnya adalah sosok calon presiden gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu sejauh kasus ini tidak membatalkan Nasdem
atau dari peserta koalisi ini, ya Anies Baswedan akan aman-aman saja. Toh tidak ada hubungan langsung antara kasus ini dengan calon presiden yang diusung. Meskipun Anies Baswedan langsung mendatangi malam itu juga ke kantor Nasdem dan bertemu dengan Ketua Umum. Dan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan sangat menarik. Pertemuan malam itu bukan untuk membahas hal remeh-temeh, ecek-ecek soal berapa persen kita akan naik dan turun. Tapi kita membahas apa alasannya kita berjuang untuk menegakkan ini. Jadi menurut saya itu adalah sebuah tendangan yang mendorong, yang menendang gitu ya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian makin jelas mengapa Nasdem dan Anies Baswedan harus berjuang. Dan sebuah tindakan yang dilandasi oleh keyakinan mengapa harus lakukan itu akan menjadi sebuah tindakan yang dahsyat. Yang ketiga, apa bedanya Ripi Karim Suryadi dan politisi? Ripi Karim Suryadi hanya hidup sekali dan politisi itu bisa hidup berkali-kali karena politisi itu bisa mati berkali-kali. Artinya apa? Kematian peristiwa sekarang bukan kematian yang selamanya. Karena partai bisa membuat ombak, layaknya ikan membuat ombak untuk hidup, maka partai akan bermanuver untuk memulihkan citra dan lain-lain. Mas Tri? Ya, jadi peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari sikap politik Pak Surya Paloh, Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Sehingga apakah ini akan merubah haluan politik Nasdem? Saya ragu ini akan merubah sikap Nasdem untuk menarik dukungan dari kepada Pak Anies Baswedan. Artinya krisis politik, krisis komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh akan terus berlanjut gitu ya, dan bisa jadi nanti Nasdem akan terus justru memanfaatkan momentum ini untuk bisa membangkitkan dan mengkonsolidasikan secara internal kekompakan Partai Nasdem untuk memenangkan pileg dan capres Pak Anies di 2024.